Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, segala puji mari kita selalu panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat salam mari selalu kita sampaikan ke haribaan Rasulullah, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia. Jamaah yang dimuliakan Allah, kurang dari 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. 1 bulan yang istimewa, tentu kita telah memahami bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang difardukan atas kita menunaikan ibadah puasa, dan juga begitu banyak fadilah, keutamaan, kemuliaan yang ada di dalamnya. Salah satu dari kemuliaan bulan Ramadan selain sebagai bulan yang difardukan atas kita untuk berpuasa adalah karena di bulan Ramadan itu diturunkan untuk kali pertama kitab suci Al-Quran, dan ini disebutkan secara langsung dalam rangkaian ayat puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi kemuliaan bulan Ramadan ini juga karena di dalamnya diturunkan kitab Al-Quran, sehingga karena kemuliaan Al-Quran, Ramadan juga menjadi semakin mulia. Jadi segala sesuatu kalau bersentuhan, bersinggungan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia, Bapak Ibu. Nabi kita menjadi Nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Di antaranya juga karena diturunkan kepada beliau Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, pimpinannya para malaikat, juga karena malaikat Jibril ini membawa wahyu Al-Quran. Bulan Ramadan juga menjadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan Lailatul Qadar menjadi malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, juga karena Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, gitu kan, di surat Al-Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Jadi turunnya Al-Quran untuk pertama kali, bahkan menurut Imam Asy-Sya'bi itu turunnya Al-Quran jumlatan wahidah, min lauhil mahfudhi ila sama'id dunya al-musamma bi baitil izzah, itu di malam Lailatul Qadar. Jadi sesuatu yang bersinggungan dengan Al-Quran akan menjadi semakin mulia. Kita pun tentu demikian. Kalau kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, banyak mengkaji Al-Quran, insya Allah juga menjadi satu hal yang akan menjadikan kita semakin mulia. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita akan membicarakan satu tema, judulnya persiapan menyambut Ramadan. Ya. Biasanya di masjid Bapak Ibu juga diadakan pengajian song-song Ramadan, gitu ya. Jadi banyak hal yang kemudian kita diingatkan bagaimana seharusnya kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Ada yang menyambut dengan persiapan untuk mengatur
menu buka puasanya gitu ya. Ada yang sibuk dengan hal-hal lain, bahkan juga ada yang menyelenggarakan padusan gitu ya. Ini juga dalam rangka song-song Ramadan juga gitu kan. Hanya apakah kemudian itu selaras dengan tuntunan atau tidak, nah itu hal lain ya. Tetapi mereka yang melakukan itu juga dalam rangka song-song Ramadan gitu kan, menyambut Ramadan. Nah, menyambutnya dengan padusan gitu ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya awali dengan membacakan sebuah hadis. Tentu banyak sekali hadis yang menerangkan kemuliaan Ramadan. Nah, ini diantaranya ya. Atakum Ramadhanu syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Disebut syahrun mubarak. Nama lain bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Bahkan banyak sekali sebutan untuk bulan Ramadan. Ada syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Karena memang orang yang bersungguh-sungguh mencari ampunan Allah, niscaya diampuni. Ada syahrul rahmah, bulan yang penuh rahmat. Ada syahrul itqin minan nar, bulan di mana orang dibebaskan dari azab neraka ya. Ada syahrul Quran ya. Syahrul mujahadah dan seterusnya. Syahrul taubah ya. Jadi banyak sekali istilah yang digunakan untuk menyebut bulan Ramadan dengan berbagai keutamaannya. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, bulan yang Allah jadikan puasa di dalamnya sebagai kewajiban. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an kan disebutkan ya, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa, yang di ayat berikutnya disebutkan syahrul Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan. Ya, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kita. Jadi umat sebelum kita juga sudah puasa, Bapak Ibu. Tentu dengan syariatnya masing-masing. Nabi Nuh dan umatnya juga sudah puasa. Nabi Ibrahim juga sudah puasa. Nabi Isa juga sudah puasa. Nabi-nabi sebelum kita dan umat sebelum kita juga telah diwajibkan puasa. Hanya mungkin dari sisi teknis syariatnya tidak sama persis dengan yang kita tunaikan. Ya, tetapi yang jelas mereka telah diwajibkan juga. Jadi ini ayat ini seolah juga hendak memberikan satu motivasi bagi kita. Kalian puasa sebulan itu ya tidak berat juga sesungguhnya. Wong umat-umat sebelum kalian juga sudah diperintahkan puasa gitu kira-kira. Jadi kama kutiba alal ladzina min qablikum itu untuk memotivasi kita, menyemangati kita. Puasa itu enggak berat. Wong umat sebelum kita juga sudah puasa ya. Hanya dengan syariat dan tata cara yang tidak sepenuhnya sama dengan yang kita lakukan. Termasuk bilangan hari dan bulannya bisa jadi tidak sama. Pada bulan itu ya, tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka. Dalam redaksi hadis yang lain, pintu-pintu surga dibuka. Karena amal ibadah yang luar biasa, pahala yang luar biasa yang kita dapatkan, yang itu menjadi jalan untuk kita meraih surganya Allah. Ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya, ya, keutamaannya sampai tidak terbatas. Ya. Membaca Al-Quran di bulan yang biasanya kita di bulan Sya'ban membaca Al-Quran satu hurufnya dapat pahala 10. Nah, di bulan Ramadan dilipat gandakan sampai pada pelipatan yang kita tidak tahu. Jadi luar biasa ibadah yang kita lakukan, saking banyak keutamaannya bisa menghantarkan kepada ridho dan surganya Allah. Itu salah satu maknanya. Kalau dari sisi makna hakiki ya memang pintu-pintu surga dibuka gitu kan untuk memuliakannya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup. Ya. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dibelenggu itu setan-setannya. Kemudian ada orang bertanya, kalau setan dibelenggu kok masih banyak orang berbuat maksiat ya, berbuat kejahatan ya. Bahkan ada kalanya di bulan Ramadan menjelang Lebaran itu tingkat kriminalitas menjadi semakin tinggi gitu ya. Banyak tukang copet ya, orang mencuri ya, karena mereka juga mau Lebaran juga kan. Nah, ya karena sumber kejahatan itu bukan hanya setan Bapak Ibu.
Banyak manusia yang tidak perlu digoda setan pun sudah bisa jahat gitu kan. Karena manusia kan dibekali hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu diperturutkan, ya, itu bisa kemudian la'ammarah bisu, mendorong kepada keburukan, kepada kejahatan yang tanpa dipandu setan pun bisa jadi manusia bisa menyamai jahatnya setan gitu kan. Nah, maka ya ada kalanya orang tidak perlu digoda setan untuk berbuat jahat. Jadi itu jawabannya mengapa di bulan Ramadan masih banyak juga orang berbuat jahat. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik, lebih mulia dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Man hurima khairoha faqad hurima. Siapa yang diharamkan atau dihalangkan dari kebaikannya, maka sungguh dia telah diharamkan atau dihalangkan dari kebaikan. Maka agar kemudian kita mampu meraih keutamaannya, ya kita harus berupaya untuk memuliakan Ramadan. Dan juga sedari sebelum kita memasuki bulan Ramadan, alangkah baiknya kita juga berupaya mempersiapkan diri. Setidaknya ada 3 hal persiapan kita di dalam memasuki bulan Ramadan. Ya, yang pertama persiapan fisik, iqdad jasadiyah gitu ya. Persiapan fisik. Persiapan fisik itu ya bagaimana agar tubuh kita sehat, ya, fit, ya. Karena ibadah dalam kondisi tubuh yang sehat itu ya insya Allah lebih nikmat. Berbeda ketika dalam situasi yang kurang sehat kan terbatas. Bisa jadi kita semakin berat kalau puasa, atau bahkan bisa jadi kita tidak puasa gitu kan. Apalagi kemudian bulan Ramadan kan tidak hanya puasa, tapi malamnya juga kita tarawih. Biasanya Bapak Ibu juga tadarus, mengikuti kajian-kajian yang begitu banyak. Maka kondisi tubuh yang fit, yang sehat ini sangat penting dalam kaitannya untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Sehingga menjaga kesehatan ini penting untuk sempurnanya ibadah kita. Kemudian yang kedua adalah iqdad ruhiyah, persiapan rohani. Mengkondisikan spiritualitas kita, rohani kita itu, batin kita itu siap begitu. Nah, ini beberapa poin diantaranya. Bagaimana agar kemudian jiwa dan hati kita siap memasuki bulan Ramadan. Ya. Yang pertama, ya kita banyak berdoa kepada Allah agar menyampaikan umur kita kepada bulan yang mulia. Namanya umur kan hanya Allah yang tahu, tapi yang kita ikhtiarkan ya dengan doa. Kita berharap moga-moga usia kita sampai di bulan Ramadan. Syukur kemudian di bulan Ramadan berikutnya dan seterusnya gitu kan. Karena kalau kita melihatnya kebiasaan ulama-ulama dulu ya, sebagian ulama salafus solih ya. Ini ada istilah salafus solih, mungkin Bapak Ibu sering mendengar gitu ya. Jadi generasi salaf itu dari sisi istilah ya, menurut Imam As-Suyuti itu rentang antara ya sampai tahun 300 Hijriah itu masa salaf gitu ya. Rentang sampai tahun 300 Hijriah. Jadi 300 Hijriah ke sana, ke belakang itu namanya era salaf ya. Berikutnya adalah kholaf ya. Itu merujuk pada satu hadis sesungguhnya yang berbunyi begini, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi itu generasiku, summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Jadi 3 era. Era pertama itu era sahabat, orang-orang yang dididik langsung bersama Nabi, menjumpai Nabi, berinteraksi dengan Nabi. Kemudian yang kedua era tabi'in, orang yang berjumpa dididik oleh sahabat, dan kemudian era tabi'in. Nah, era setelahnya itu kira-kira 300 tahun kurun waktunya. Nah, itu yang disebut ulama salafus sholih. Jadi ulama-ulama yang hidup di masa itu disebut dengan ulama salaf ya. Ya, ini tidak selalu sama konotasinya dengan salafi gitu ya. Ini era salaf ya. Maka Syekh Ramadan Al-Buti kan menulis buku yang judulnya kurang lebih seperti itu. Jadi salaf itu adalah era ya, bukan madhab. Sebagian ulama salafus sholih berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada Ramadan. Lalu mereka berdoa agar Allah berkenan menerima amal ibadah mereka. Nah, ini saya nukil
teksnya dari kitab Lataiful Ma'arif. Ini kitab susunan Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama besar di madhab Hambali. Kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashurin ayyablughahum Ramadana yad'unahu sittata ashurin ayyataqabbala minhum. Dulu para sahabat menurut Imam Ibnu Rajab selama 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Wah, ini luar biasa gitu kan. 6 bulan sebelum Ramadan itu bulan apa berarti kan? Wah, ini mereka para sahabat sudah dungo gitu ya. Mudah-mudahan usianya disampaikan ke bulan Ramadan ya. Nah, sahabat kan memang luar biasa, teladan yang ya jelas kita tidak bisa menandingi dan menyamai mereka gitu kan. Bahkan masyhur sebuah hadis kan yang mengungkapkan jika kalian tahu keutamaan bulan Ramadan itu kalian akan berangan-angan semua bulan itu menjadi Ramadan gitu ya. Ya mungkin kita tidak berangan-angan begitu juga gitu ya. Tetapi ini disebutkan di dalam hadis gitu ya. Itu menggambarkan luar biasanya tingkat kedekatan mereka ya kepada Allah dan semangat mereka di dalam beribadah. Jadi jauh hari sebelum Ramadan mereka sudah berdoa agar usianya sampai ke bulan Ramadan. Nah, kalau doa yang masyhur di tengah kita itu kan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya itu juga secara substansial itu ada kaitannya dengan ini. Walaupun secara teks mungkin bisa diperdebatkan apakah itu sahih atau tidak ya, tetapi secara doa substansial itu ya selaras dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Bahkan kan ini doanya 3 bulan sebelumnya ya. Kalau sahabat ini 6 bulan sebelumnya. Kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar menerima amal mereka di bulan Ramadan. Ya mungkin kita jarang kan berdoa, paling biasanya di bulan Syawal dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita di bulan Ramadan. Ini para sahabat berdoa bahkan di bulan-bulan setelah Ramadan. Ini saking luar biasanya ghirah mereka di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, jadi kita berdoa mudah-mudahan usia kita sampai di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, dengan menjaga hati terhadap kaum muslimin, yakni jangan sampai ada kebencian dan permusuhan antara kita dan saudara muslim kita, atau ya sesama manusia lah secara umum gitu ya. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini seorang sahabat yang dikenal sangat ahli dalam Al-Quran gitu ya, dalam Al-Quran, bacaan Al-Quran. Ini termasuk sahabat yang dipuji oleh Rasulullah bacaan Al-Qurannya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw masyahin. Sesungguhnya Allah menilik pada malam pertengahan Sya'ban lalu mengampuni makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang punya permusuhan terhadap saudaranya. Hadis Ibnu Majah dianggap hasan oleh Syekh Al-Albani. Hasan itu artinya hadisnya bisa diterima, tidak sampai sahih, kurang sedikit ya. Jadi bedanya sahih dengan hasan, kalau sahih itu memenuhi 5 syarat gitu ya. Namanya adalatul rawah, dhabtur rawah, ya ittisal sanad, ya sanadnya bersambung, perawinya adil, dabit ya, hafalannya kuat, tidak ada sad, tidak ada ilah ya. Kalau hasan itu ya 5 itu terpenuhi, hanya hafalan perawinya kurang kuat sedikit, itu hasan. Jadi secara substansial itu hasan dengan sahih sebenarnya hampir sama. Bahkan di era sebelum Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud yang kemudian mereka mempopulerkan istilah hasan, hadis hasan itu di masa awal, di masa Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, itu masih masuk dalam kategori hadis sahih. Hanya kemudian dibuat kategori baru namanya hadis hasan. Jadi hadis hasan ini diterima. Jadi menurut hadis ini pada bulan Sya'ban itu Allah berkenan memberikan ampunan kepada makhluknya, ya terutama kaum muslimin yang baik begitu, yang tidak memiliki permusuhan kepada saudaranya. Nah, maka
menghilangkan al-ghil, ya, ganjalan-ganjalan di hati, permusuhan, percekcokan ini menjadi satu hal yang penting sebelum datangnya Ramadan gitu kan. Maka secara substantif orang saling memaafkan sebelum Ramadan juga baik begitu ya, karena untuk menghilangkan hal-hal yang mungkin mengganjal di dalam hati kita. Apalagi ini kan baru selesai pilpres, pileg gitu kan, mungkin ada yang tidak cocok dengan pilihan saudaranya yang sampai pada saling ngolok. Nah, ini satu hal yang harus kita selesaikan di bulan Sya'ban ini. Kemudian yang ketiga, memperbanyak puasa sunnah dan membiasakan ibadah di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, sebagai persiapan dan pembiasaan diri dengan amal-amal Ramadan. Ya, kalau Nabi itu di bulan Sya'ban sudah banyak berpuasa gitu ya. Ya, kita kalau mau meneladani dan mengamalkan baik, walaupun itu bukan satu keharusan ya, tapi kita memulai kemudian puasa ya, misalnya Senin Kemis atau ya puasa sunnah saja begitu. Ini satu hal yang dianjurkan. Ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi itu puasa sunnah itu paling banyak diantaranya di bulan Sya'ban begitu ya, puasa sunnah gitu ya. Tapi tidak full, tentu saja tidak full sebulan, tapi sering beliau berpuasa. Kemudian juga kita bisa misalnya tadarusnya ditingkatkan, agar kemudian nanti di bulan Ramadan sudah terbiasa baca Quran lebih banyak gitu kan. Kalau mungkin sebelumnya kita sehari hanya 1-2 halaman atau hanya beberapa halaman, mungkin di bulan Sya'ban sudah mulai kita tingkatkan, agar di bulan Ramadan itu ibarat mesin tinggal jalan gitu kan, karena sudah dipanasi gitu kan. Oh, di bulan Ramadan kita punya target misalnya sehari paling enggak bisa 1 juz, biar nanti bisa khatam ya, paling enggak sekali sebulan. Kan harapannya begitu ya, walaupun bukan satu keharusan juga, tapi itu keutamaan. Maka kebiasaan itu mesti kita bentuk. Jadi membiasakan satu amalan ini satu hal yang penting, agar kemudian di saat-saat di mana itu dituntut untuk kita lebih semangat lagi, itu sudah siap ruhani kita. Nah, kemudian yang berikutnya tadi ada persiapan fisik, iqdad jasadiyah, kemudian persiapan ruhani, iqdad ruhiyah, ada namanya iqdad ilmiah, persiapan ilmu. Ini juga penting, karena puasa itu kan ibadah yang juga mesti didasari dengan ilmu ya. Misalnya ilmu terkait ibadah puasa kita, syarat rukunnya, juga ibadah yang lain yang menjadi penunjang dalam kita memuliakan bulan Ramadan, tentang salat tarawih, tentang tadarus dan seterusnya. Karena dengan ilmu yang kita miliki, ibadah kita insya Allah lebih afdol gitu kan. Kita sama-sama beribadah, kalau didasari dengan ilmu, itu derajatnya akan lebih tinggi yang kita dasari dengan ilmu. Karena kata Allah kan, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan juga berilmu ya. Jadi dengan didasari ilmu itu ibadah kita selain lebih mantap, lebih meyakinkan gitu kan, kita tahu syarat rukunnya terjaga dari hal-hal yang mungkin tidak dibolehkan gitu kan, karena dengan ilmu, dan itu akan menjadi lebih tinggi nilai dan derajatnya. Maka penting untuk kita terus memperbaharui ya, dan juga membekali diri dengan ilmu seputar ibadah Ramadan. Di antaranya misalnya hukum puasa ya, dan ibadah-ibadah yang lain, zakat misalnya kan, nanti kan kita tunaikan zakat juga, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Meskipun zakat mal tidak harus di Ramadan, tapi kalau kita memilih bulan Ramadan sebagai haul ya, kita rutinkan di bulan Ramadan, itu juga baik, karena nanti kan kebutuhan orang biasanya menghadapi Lebaran itu banyak gitu kan, sehingga kemudian juga menjadi bisyarah bagi mereka, menjadi kabar gembira bagi mereka ya. Jadi mempelajari hukum-hukum terkait puasa, baik melalui pengajian, melalui kita membaca buku, atau di media sosial juga kita mudah untuk bisa mendapatkan informasi itu hal yang penting. Misalnya apa? Ya syarat rukun puasa misalnya. Rukun puasa itu ada berapa? Ada 2 misalnya. Yang pertama niat. Niatnya bagaimana? Niat itu yang pertama harus kita tanamkan setiap malam ya. Jadi niat puasa itu harus setiap malam hati kita kerentak, dan batasnya sebelum waktu fajar.
malam yajmi isyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang berniat puasa sebelum waktu fajar ya, dan setelah fajar menjelang kok dia tidak niat gitu kan, itu fala siyama lahu kata Nabi, tidak ada puasa baginya. Maka niat puasa setiap malam harus kita lakukan. Dan niat itu pekerjaan hati, jadi harus ada kerentek dalam hati kita. Jadi walaupun Bapak Ibu mengucapkan nawaitu shoma ghadin, ya dibarengi juga dengan dalam hati menyengaja, oh saya besok mau puasa Ramadan. Ya, termasuk juga kalau kita sahur itu biasanya ya otomatis niat gitu kan. Karena orang sahur itu kan karena mau niat puasa. Nggak ada orang sahur kan niatnya mau sarapan, kekasihan gitu. Nah, jadi orang sahur itu biasanya ya otomatis niat puasa. Kemudian yang terakhir, bergembira dengan datangnya Ramadan. Karena Ramadan itu bulan yang penuh keutamaan. Dalilnya secara umum ini, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Jadi semua hal yang ada karunia Allah di dalamnya, rahmat Allah, kita mestinya gembira. Ramadan jelas bulan yang penuh karunia dan rahmatnya, maka kita disyariatkan bergembira. Nah, dalilnya ini ya, bukan yang man fariha bidukhuli Ramadan ya. Ini hadisnya juga terkenal sekali, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Tapi hadisnya ini tidak ada sumbernya. Jadi hadis ini banyak ulama yang mengatakan hadis yang la aslalahu, tidak ada asalnya, tidak ada sanadnya, sehingga dikategorikan hadis palsu ya. Maka kalau kita memakai dalil jangan yang man fariha ini, karena dalil yang sahih masih banyak ya. Yang man fariha bidukhuli Ramadan itu tidak ditemukan dalam penelitian para ulama sanadnya di kitab hadis manapun. Hanya ada di kitab Duratun Nasihin tanpa ada sanad ya. Jadi oleh para komentator hadis itu dianggap sebagai hadis yang la aslalahu, tidak ada asalnya. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini beberapa hal terkait ya bagaimana kita berupaya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dipanjangkan usia kita, kembali berjumpa dengan bulan Ramadan, kembali bisa menikmati atmosfer yang indah di dalam kita beribadah di dalamnya. Entah mungkin nanti ada perbedaan mulai dan selesainya, ya sudahlah itu kita toleran saja ya. Mungkin yang melalui metode hisab dan metode ru'yah nanti berbeda, ya sudah, kita monggo memilih yang kita mantepi tanpa harus kemudian menyalahkan pihak yang berbeda dengan kita. Demikian yang dapat saya aturkan, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yusra. Kurang begitu jelas Bapak. Orang yang memberikan uang Ji? dengan yang melakukan uang karena matematika berarti kan apa ya Pak ya, di mana dia tidak punya uang ya udah nanti juga berada tetangga kita siapa ya kan. Kemudian yang saya tanyakan, memberikan buka itu apa yang dimaksud itu, yang pertama kali dimakan apa yang menjadikan pahalanya sama atau tidak yang dimakan pertama kali oleh yang puasa itu. Baik Pak Cisron, yang pertama keutamaan orang memberikan buka ya. Kata Nabi memang siapa yang memberikan makan man aftaro so'iman gitu kan, yang memberikan iftar bagi orang yang puasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang puasa itu. Ini bukan hanya di bulan Ramadan, sesungguhnya puasa sunnah juga dapat pahalanya. Jadi Pak Jisron misalnya nggak puasa Senin Kamis, kasih pahala kasih buka orang puasa Senin Kamis, bisa jadi dapat pahala sunnahnya juga gitu ya. Nah, kalau bulan Ramadan ya tetap harus kita puasa karena itu wajib gitu kan. Ini kan keutamaan, tidak menggantikan kita kalau gitu nggak usah puasa gitu kan, masih buka aja sudah dapat pahalanya.
Nah ini seperti orang yang sholat di Masjidil Haram sudah dapat 100.000 pahala itu kan. Jadi sahurnya sudah banyak, pas pulang nggak sholat lagi gitu kan. Nah, terkait dengan apa kategori yang dijadikan sebagai makanan berbuka, ya yang pertama makanan yang pantas lah untuk berbuka. Ini yang kategori pertama. Jadi kalau misalnya orang itu berbuka, ya kita hanya ngasih katakanlah kue satu gitu ya. Tentu ya walaupun itu juga dapat pahala gitu ya, tetapi kategori iftar di situ yang saya pahami itu ya bangunlah untuk dia berbuka ya. Jadi kalau seperti nasi kotak itu kan, nah, kalau hanya misalnya stop satu cangkir ya itu dapat pahala juga, tetapi apakah itu mencukupi kategori aftar iman gitu, walau alam gitu kan. Yang saya pahami ya makanan yang sekiranya wangunlah orang untuk dinikmati sebagai iftar, sebagai bukanya. Kan ada dua kategori, ada takjil dan ada iftar. Takjil itu yang awalnya gitu kan, kita minum mungkin dawet atau mungkin koktail, ya itu untuk batal kayak gitu kan. Tapi kan kategori bukanya itu iftarnya tadi. Jadi dan hadisnya itu mengatakan man aftara shaiman gitu ya. Jadi ya makanan yang digunakan untuk berbuka. Walaupun mungkin dia pertama kali minum bukan dari yang kita kasih gitu ya, dia minum es dawet yang dikasih orang, tapi kita kemudian kasih nasi bungkus ya, yang itu untuk berbuka itu ya pantas gitu. Insya Allah itu tetap dapat, itu bukan harus dipahami yang pertama dia seruput gitu ya, yang pertama dia makan gitu ya. Jadi kategori yang memang dia digunakan untuk berbuka, yang saya pahami begitu. Tidak harus kemudian yang pertama dia minum gitu ya. Oleh maka kemudian ada orang ngasih takjil, hanya takjil saja itu juga sudah berpahala gitu ya. Tapi apakah mencukupi untuk masuk dalam man aftara shaiman secara umum? Karena yang saya pahami man aftara shaiman itu ya kategori dia berbuka, selain hilang dahaganya juga hilang laparnya begitu, bukan cuma minumnya saja. Mungkin itu Pak. Ngatan Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.